Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah. Tema kita juga masih sama kok. 8 hal yang diperbolehkan tergesa-gesa dalam Islam. Tadi sudah dijelaskan sama guru-guru kita ya. Tapi saya juga masih bingung. Yang selanjutnya apa? Oh, pada bingung gak sih? Jamaah juga pasti masih bingung kan? Bingung gak Ustaz Syam? Buru-buru Ustaz Maulana tadi nyiapin. Oh iya, nyiapin makanan. Apa lagi maksudnya? Apa yang disiapin? Orang lagi ditanya kok malah nyiapin makanan. Hubungannya dengan tema ini apa Ustaz Maulana? Mau tahu? Mau tahu? Mau. Sekarang saya bahas. Ya udah. Nggak kalau boleh gitu. lagi tunda-tunda, harus tergesa-gesa Oke, saya bahas. aku mau penjelasannya Karena ini sekarang. perihal tentang yang sangat penting. Hati-hati kepada semuanya, jamaah. Yeay. Saya izin dulu ya. Apa? Ustaz Bani. Siap. Nah, silakan Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hal tergesa-gesa selanjutnya yang diperbolehkan dalam Islam, betul tadi kata Ustaz Bani, tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Cepat-cepat itu datangnya dari Allah. Persiapan itu, kehati-hatian itu datangnya dari Allah. Tapi tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Sementara Islam itu indah lagi bahas tentang perihal 8 hal yang dibolehkan. Bahkan dianjurkan untuk tergesa-gesa. Tadi sudah dibahas banyak hal tentang alhamdulillah tergesa-gesa dalam hal bayar utang lah, jenazah lah, nikah lah. Oh pas banget ya. Pas banget. Semua pas-pas. Berarti aku banyak utang Biasa, dong. biasa diutangin ya mungkin ya. Nah yang tergesa-gesa selanjutnya adalah menyiapkan makanan untuk tamu. Mohon maaf, muliakanlah tamumu. Karena tamu itu datang dengan ada rezekinya di rumah kita. Dan pergi dengan menggugurkan dosa-dosa kita. Maka suka enggak kita kalau kita digugurkan dosa-dosa kita. Maka siapkan tamu. Bahkan rumah itu tidak keluar zakatnya. Hah? Rumah ini ditinggali tidak keluar zakatnya. Kenapa? Karena zakatnya sudah keluar lewat datangnya tamu. Mohon maaf. Ketika kita menjamu tamu, sungguh kita akan mendapatkan kemuliaan dan doa para malaikat. Barang siapa yang beri makan saudaranya yang muslim, sungguh dia tidak mendapatkan kemuliaan. Mohon maaf ya. Kalau ajaran orang tua saya, di keluarga saya itu tidak boleh tidak ada beras di rumah. Tidak boleh tidak ada makanan di rumah. Apalagi kalau malam kita harus siap periksa makanan dulu. Ada nggak makanan tengah? Jangan sampai tengah malam ada tamu. Tiba-tiba datang tamu. Mohon maaf. Jangan sampai membiarkan tamu duduk. Ya Allah, kelaparan. Harus cepat. Jangan sampai Pak sudah panas tempat duduknya tamu. Belum datang air panas. Harus disegerakan. Kenapa perihal ini? Karena dia sudah jauh-jauh untuk datang ke rumah kita. Maaf, saya tidak bicara ongkos. Tidak bicara biaya. Tapi berapa yang dia keluarkan datang. Ya. Waktunya, tenaganya, pikirannya untuk datang ke rumah kita. Maka kita tuan rumah harus yang mempersiapkan. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan kemuliaan karena suka memuliakan tamu. Ingat, orang yang menyiapkan makanan buat orang-orang tamunya, maka diharamkan dirinya masuk ke dalam neraka. Enaknya kalau ada tamu. Saya suka kalau ada tamu. Ayo datanglah. Yuk nanti kita main ke rumah Ustaz Maulana. Datang dong, saya paling senang. Kasih tahu Kalau dong biar tamu. semua jamaah pada datang. Boleh. Makanya yang di rumah itu saya tidak boleh. Tidak boleh kemana-mana, jangan sampai ada tamu. Harus mempersiapkan. Karena kenapa? Karena bentuk kemuliaan seseorang ketika dia memuliakan tamunya. Cuma harus hati-hati ya. Tidak boleh tamu mendatangi di 3 waktu ini. Waktu aurat namanya. Tidak boleh datang sebelum subuh. Ya. Kalau ada tamu sebelum subuh kelewatan itu. Tidak boleh bertamu sesudah duhur, itu waktu istirahat. Dan tidak boleh juga bertamu sesudah isya, itu waktu keluarga. Jadi sebaiknya 3 waktu ini jangan, dalam surah An-Nur. Dan mohon maaf, kata Nabi, layanilah tamumu selama 3 hari. Lebih dari 3 hari itu sedekah.
Karena kalau ada tamu lebih dari 3 hari bukan tamu lagi. Itu apa? Udah mau tinggal di rumah. Ustadz, tapi aku pernah Ya. praktekin yang Ustadz Maulana bilang. Tapi mereka malah gak suka sama makanan aku. Aku lagi masak ayam. Jadi ada tamu yang harus tergesa-gesa nih. Aku sajiin aja. Jadi paha kanan udah matang, paha kirinya kayak belum matang gitu kan. Yang penting kan tergesa-gesa gitu. Menjamu tamu itu adalah menjamu tamu dengan apa yang dia suka. Jangan juga tergesa-gesa sampai ayam tidak mateng lah dan sebagainya. Dan harus kan sekarang enak. Kan demi pahala. Dan dianjurkan, mohon maaf, kalau di daerah Sulawesi Selatan itu, aduh selalu angkat daerah ya. Oh iya Di dong. Bugis Makassar itu Iya. rumahnya 2 pintu. Kenapa 2 pintu? 1 pintu depan, Ya. 1 pintu belakang samping. Untuk? Kenapa? Untuk tempat pelarian. Hah? Untuk beli sesuatu kalau kekurangan. Oh, Masya Allah. Itu dalam bentuk menjamu tamu. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Berarti kita muliakan tamu, ngasih yang terbaik buat tamu ya. Itu harus tergesa-gesa, jangan Sebenarnya dilama-lamain. ada kisah menjamu Baik. tamu. Apa Cuma tuh? nggak cukup waktunya. Nanti akan dijelaskan sama Ustadz Maulana. Kita sekarang belajar lagi dulu kira-kira tergesa-gesa apa lagi yang boleh nih. Kalau tadi kan sudah diajarkan nih tergesa-gesa melayani tamu, memberikan yang terbaik buat tamu. Kali ini bukan harus tergesa-gesa lagi sih katanya. Ini harus langsung. Apa tuh kira-kira? Langsung. Langsung katanya. Gak pakai persiapan. Gak boleh persiapan. Gak ada persiapannya nih. Apa dong tapi? ya udah. Aku mau penjelasan Ustadz ya. Tapi guru Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Soni, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah la haula wala quwata illa billah. Maka selanjutnya yang harus disegerakan tanpa adanya persiapan. Kalau tadi menikah mesti ada persiapan. Enggak juga orang langsung dinikahin anaknya. Kenapa ulama-ulama kita cepat menikahkan anaknya kira-kira? Karena udah dilatih dari kecil. Dari kecil udah diajarin agama. Ini enggak ada ilmunya sama sekali mau menikah langsung enggak bisa juga. Iya, benar, Harus benar. ada ilmunya juga. Nah kalau yang ini langsung tanpa persiapan. Apa itu? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegera dalam hal pertaubatan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira saya mau tanya Mas Soni, kira-kira tobatnya peminum khamar apa? Nggak minum khamar lagi? Iya, berhenti minum. Berhenti minum? Tobatnya seorang pencuri apa? Nggak mencuri. Nggak mencuri lagi. Iya. Jadi tobat itu bukan astagfirullah, 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 astagfirullah. Atau langsung wudhu dulu atau sholat taubat 2 rakaat. Itu bagian-bagiannya. Tapi taubat yang sesungguhnya adalah berhenti melakukannya. Jadi kalau ada orang sedang mencuri lalu dia ingin kembali kepada Allah. Jangan mengatakan ya udah ini adalah pencurian terakhir saya. Ya, Nggak pencurian bisa. terakhir. Bukan taubat namanya. Atau ada orang yang sedang minum khamar lalu dia mengatakan inilah gelas terakhir saya. Jangan. Taubatnya seorang peminum ya berhenti minum. Taubatnya seorang yang melakukan maksiat ya berhenti pada saat itu juga. Maka hal yang dikatakan segera ini adalah sesuatu yang nggak perlu persiapan namun langsung berhenti pada saat itu juga. Subhanallah. Misalnya dia kemaksiatannya adalah nipu orang ya. Setiap hari dia minjemin duit kepada orang lain lalu dia mengambil keuntungan daripada meminjamkan uang tersebut zalim kepada orang lain, maka jangan mengatakan ya udahlah sebentar nanti nasabah-nasabah ini lunas baru saya berhenti, baru saya bertobat. Tidak, tapi berhenti pada saat itu saja. Maka bersegera. Ada suatu pemandangan nanti di akhirat ketika Allah memberikan dinding pemisah antara orang beriman dengan orang munafik. Lalu orang munafik mengatakan kepada mereka, yunadunahum alam nakum ma'akum. Dalam surah Al-Hadid dikatakan mereka berkata kepada orang-orang beriman, bukankah dulu kita bersama? Maka apa yang dikatakan orang-orang beriman? Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Ternyata pemandangan ini ketika orang beriman dan orang munafik dipisahkan oleh dinding yang sangat tinggi yang tidak akan mampu lagi menengok ya. Jadi orang-orang beriman itu lari
karena Ya. dikejar sama temannya yang suka bermaksiat dulu. Katanya, wah kalau ditarik sama mereka bisa sama-sama kita ke neraka nih. Waduh. Lalu Allah kasih dinding pemisah. Yang munafik gak bisa ngejar yang beriman merasa aman jalan ke surga. Subhanallah. Lalu mereka berkata, dulu kan kita bareng. Apa kata orang beriman? Iya betul. Walakinnakum fatantum anfusakum. Tapi kau sengaja untuk bermaksiat, sengaja menjerumuskan dirimu. Watarabbastum. Apa itu watarabbastum? Dan engkau menunda-nunda. Apa yang dia tunda-tunda, dia menunda-nunda kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu misalnya ini tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari bermaksiat bareng. Ternyata temannya yang satunya udah taubat nih subhanallah. Maka temannya yang sudah taubat ini harusnya mengingatkan temannya yang belum bertaubat. Kenapa? Karena ternyata yang dikecam dalam surah Al-Hadid ini adalah orang yang menunda-nunda pertaubatannya. Wa gharrakumul amani. Lalu setelah dia menunda-nunda, lalu dia akan tertipu oleh angan-angan dan mulai ragu akan Allah Subhanahu wa taala. Awalnya mulai menunda-nunda sholat. Akhirnya lama-lama nggak sholat. Akhirnya lama-lama mempertanyakan untuk apa sih sebenarnya sholat. Kan ada orang yang iya, tidak benar, sholat. benar. Ada orang yang tidak sholat tapi dia tetap meyakini bahwa sholat itu wajib. Iya, Tapi ada. lama kelamaan dia akan sebenarnya apa sih gunanya sholat. Lama-lama dia mengatakan emang sebenarnya Allah itu ada enggak? Aduh, jangan ya sampai kayak gitu. Allah. Nauzubillah min zalik. Tapi terima kasih Ustaz Syam Sama-sama, untuk penjelasannya. Sani. Berarti langsung jangan sampai ditunda-tunda untuk Tanpa yang satu persiapan. ini. Masya Allah, tanpa persiapan. Mungkin matahari esok masih terbit ya jamaah, tapi belum tentu kita ya. Kita masih hidup belum tentu. Jadi jangan sampai kita terlambat untuk bertobat nih ya Allah. Kita lanjutkan lagi jamaah. Sekarang aku mau ngebacain pertanyaan nih yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Ada di handphone aku. Ini Ya handphone. Allah. Itu handphone siapa sih? Baru kali ini ada cowok kayak gini kesini. Ini handphone apa pagar RT dirantein? Ya Allah. Oke, semoga ini sudah terhubung dengan jamaah yang ada di rumah ya. Sekarang aku mau langsung masuk nih ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin, salah satu segmen yang ditunggu-tunggu sama jamaah yang ada di rumah nih. Karena kita akan berinteraksi nih dengan komentar-komentar dari jamaah. Sudah terhubung, Masya Allah. Aku buka nih postingan yang ini nih. 8 hal yang diperbolehkan tergesa-gesa dalam Islam. Kita lihat komentarnya. Masya Allah. Oh langsung aja deh. Aku bacain nih komentar yang pertama. Pertanyaan dari Cutie12. Ustadz kalau habis head, oh nih kepala nih artinya head nih Ustadz ya. Itu beda itu head. Head. Hah? Haid. Udah haid. Haid. Oh haid, oke. Haid. Haid. Ya. Ustadz kalau habis haid, apakah benar kita harus langsung menyegerakan mandi wajib dan sholat? Bagaimana kalau menundanya atau lupa? Apakah malah jadi dosa? Ustadz Maulana. Langsung saya jawab. Mohon maaf. Inilah kesalahan yang dilakukan wanita. Menunda-nunda mandi. Maaf saya pinjam kata-kata ini. Mandi junub, mandi wajib. Ketika dia sudah selesai. Maaf. Haidnya. Itu harus disegerakan. Kenapa? Karena perihal ada namanya kewajiban untuk sholat. Karena sholat itu berwaktu. Sekali lagi, salat itu berwaktu. Maka ketika dia tunda, bisa jadi harusnya dia sudah bisa salat duhur. Tapi dia tunda mandinya sehingga Masya Allah sudah habis waktu duhur. Maka itu sudah jadi dosa besar. Wanita tidak diperbolehkan untuk menunda mandi wajib sesudah darah berhenti. Harus disegerakan. Maka kalau seperti ini hukumnya makruh tapi bisa jadi haram. Karena dia menunda karena adanya kewajiban salat yang harus ditunaikan. Dan akan terjadi yang namanya ketinggalan ibadah. Bukankah Allah itu sangat menyukai orang yang suci? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai, menyukai orang yang mensucikan diri. Makanya kalau mau dicintai Allah, ayo segera mensucikan diri. Maka ketika atas apapun yang dilakukannya, ketika dia masih berhadas padahal dia sudah suci tapi belum mandi, maka dikategorikan makruh semua. Harusnya makan itu berpahala Iya. tapi jadinya makruh. Sayang Tahu nggak dong ya. artinya makruh? Apa Ustadz? Kurang pahalanya. Ya harusnya dapat pahala jadi kurang ya. Kurang, ada sih Masya tapi Allah. kurang. Iya tapi kurang sayang kalau Saking kurang. pentingnya Ya. seandainya harusnya dia sudah suci tapi harusnya berwudu aja dulu sebagai pengganti untuk menunda sholat. Baik. Mandi junubnya. Masya Allah. Terima kasih Tapi Ustadz sebaiknya Maulana harus. untuk penjelasannya. Masya Allah semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya nih aku cari lagi dulu ya. Dari Muhammad Nuraga Maulidan.
Assalamualaikum Pak Ustadz, Afwan izin bertanya. Pada saat kita sedang melaksanakan sholat sunnah, misal sholat sunnah qobliyah maghrib. Nah pas kita lagi melaksanakannya itu belum beberapa menit tiba-tiba iqomah berkumandang. Nah yang ingin saya tanyakan adalah apakah boleh dalam Islam kita mempercepat gerakan atau dengan kata lain tergesa-gesa dalam sholat. Mulai dari gerakannya dan bacaannya walaupun itu hanya sholat sunnah. Maksudnya sih biar nggak ketinggalan sholat berjamaahnya Pak Ustadz. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih. Kenapa? Tadi ada pengalaman. Kenapa? Tadi waktu sholat subuh di Yusas Bani. Iya. Tapi karena ada AT berbunyi. Tinggal 25 menit lagi. Langsung semua ya? Langsung surah yang diambil rakaat kedua. Surah Al-Ikhlas. Langsung pendek. Padahal ayat pertama tadi panjang ya. Panjang. Rakaat pertama panjang. Yang kedua langsung Rakaat kedua Al-Ikhlas. karena ada AT bersuara. Waktu 25 Langsung menit. tergesa-gesa. Langsung ya. Kalau gitu ini pas banget sama pertanyaan ini. Boleh nggak tergesa-gesa Ustadz Bani? Ini harus dijawab melalui tausiah nih Ustadz nih. Wah ini penting nih. Karena Ustadz Bani tadi adalah imam juga. Masya Mohon Allah. penjelasannya Harus jawab Ustadz. tausiah nih. Langsung surah Al-Ikhlas ya. Masya Allah, izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Guru-guru kami dimanapun berada. Masya Allah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bahas tentang hal-hal yang diperbolehkan untuk disegerakan. Tapi khusus yang ini nggak boleh, nggak ada pengecualian ini. Masalah sholat tidak boleh disegerakan apalagi dilakukan dengan tergesa-gesa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh beruntung orang-orang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk ketika salat. Di antara rangkaian sehingga terbentuk dan terciptanya kekhusyuan, dilakukan salat itu dengan perlahan-lahan penuh penghayatan. Bukan tergesa-gesa. Baik salat fardu ataupun salat sunnah. Abu Qatadah meriwayatkan beliau bersama Rasulullah SAW sedang sholat. Lalu tiba-tiba ada orang di belakang tuh grubuk gitu. Padahal waktu itu bukan lantainya pasir ya masih jalan juga. Tapi suara ini apa namanya? Suara jilbab apa namanya? Ketiup angin. Nah gitu. Begitu selesai sholat Rasulullah SAW lalu menoleh ke belakang. Masya'nukum. Tadi siapa tuh yang tergesa-gesa? Kenapa kalian? Mereka mengatakan ista'jalna ila shalah. Ya Rasul, kami itu dari jauh udah ngelihat, wah udah iqamah nih, maka kami cepat-cepat jalannya. Apa kata Rasulullah SAW? Fala taf'alu. Besok-besok jangan diulangi lagi. Kalau sudah uqimatis shalah, sudah ditunaikan salat, maka datanglah engkau menemui tempat salat itu dengan jalan. Fala ta'tuha wa antum tus'aun. Dan jangan kalian datangi dengan tergesa-gesa, jalan saja. Fama adraktum fasallu, yang kau dapati bersama imam, itulah kau kerjakan. Ustaz, imam sudah sedang ruku, langsung takbiratul ihram, langsung ruku. Ustaz, imam sudah sujud, maka langsung takbiratul ihram, setelah itu ikuti gerakan imam sujud. Jangan tungguin dulu dah imam, tanggung banget nih, biar naik dulu baru ikut. Nah itu gak boleh. Jangan tergesa-gesa. Maka lakukan yang imam lakukan, ikuti. Fama fatakum, yang terlewat, fa'atimmu, selesai sholat, begitu selesai salam, maka silakan kau sempurnakan. Jadi jangan tergesa-gesa. Ya. Nah Ustadz bagaimana? Kita sholat qobliyah, ini udah mepet nih. Dengan sholat maghrib atau dengan sholat isya misalnya. Maka pertama, memang kata Rasulullah SAW, idza uqimatis shalah, kalau sudah iqamah berkumandang, fala sholata ilal maktubah. Tidak boleh ada lagi sholat sunnah kecuali sholat fardu. Jadi nggak ada lagi sholat sunnah kalau sudah iqamah. Berarti kalau kita masih sholat sunnah, lalu sudah iqamah, batalkan sholat sunnahnya ikut imam. Tapi kata Imam Asy-Syarbini, kecuali kalau dia sudah lewat dari rakaat kedua. Jadi sudah ruku, ya, atau apalagi sudah sujud di rakaat terakhir, maka silakan sempurnakan lalu ikut kepada imam. Masya Allah. Nah tapi misalnya Ustadz gimana nih sholatnya misalnya di stasiun atau sholatnya di bandara. Gimana nih boleh nggak dicepetin? Boleh dipercepat tapi bukan gerakannya. Melainkan dipilih suratnya. Jadi boleh Ustadz tadi itu. Oh dipilih suratnya. Gerakannya tetap. Ya. Nggak boleh tergesa-gesa. Oke. Bacaan suratnya dipilih yang lebih pendek. Itulah saya bilang tadi. Iya. Imam kita ini cerdas banget. Langsung ganti surah. Langsung tahu ya. Surah yang diambil surah yang pendek. Kalau ada anak-anak nangis harus pakai surah yang pendek. Maaf lah. Ustadz, aku ada telepon penting bentar ya. Aku izin dulu. Bentar. Maka lagi si Ron. siaran. Udah. Gana mamu Kok belum? di urusan nah. Loh, gimana sih kok belum kan harusnya sekarang. Keburu pagi loh. Tuhan. Ya nggak bisa Bener, gitu gimana dong, nih? ini kan penting banget. Masa sih terlambat kayak begitu?
Harus Ya sekarang dong. Allah, kenapa marah-marah? Tidak La ilaha boleh illallah. Udah telepon lagi deh. Ya Allah. Ele de na macecai. Lari dan le na koto macecai. Benar, benar, Ustaz, itu benar, betul. Tunggu dulu, saat ini aku harus jelasin. Ini supir aku kan suruh nganterin makanan kan buat anak yatim sama uang ya kan karena untuk anak aku lahir gitu kan. Allahu Tapi dia Akbar. ketiduran, terlambat. Kan nggak bisa kayak gitu dong. Ya naruh nasa den reguruta, usah semolana. Aja macecai, mahelek-helek mupi sih, nggak ada macecai solusi. nih. Elok na roba kesingena gau deceki tapi dengan perasaan yang baik-baik tongi ro. Agak tuh, Mai, agak tuh. Aduh apa? Apa sih? Aduh nggak ngerti deh. Udah nanti aja deh jelasin deh. Waduh, jago ya. Aduh nggak ada solusinya jamaah. Jadi gitu ya. Iya udah nanti aja deh pokoknya nanti setelah yang satu ini Ustadz Maulana aku mau nanya harus dijawab sama Ustadz Maulana sama guru-guru yang ada di Apa itu? sini. Apa tuh? Setelah yang satu ini pokoknya jangan kemana-mana jamaah tetap di Islam itu indah. Aku mau marah lagi dulu jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Kursus bahasa Makassar Gimana sih? gimana? Kok malah Satu ngomong. detik yang lalu.